Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Nurul selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian Kualitatif. Saya bersama kelompok saya akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Aliran Etnometodologi. Saya di sini bersama rekan-rekan saya, Tegar Pujar Matahari, saya sendiri, Alfido Rehansyah, Ahmad Diomedes Al-Kahfi, Muhammad Gufroni, dan Fauzan Firdaus akan membahas tentang aliran etnometodologi. Saya di sini selaku moderator akan memandu jalannya presentasi di kelompok ini, sekaligus membahas materi yang pertama, yaitu apa itu studi etnometodologi. Etnometodologi merujuk pada materi pokok yang diteliti. Etnometodologi berasal dari 3 kata Yunani, ethnos, metodas, dan logos. Ethnos artinya itu orang, metodas artinya itu metode, dan logos adalah ilmu. Secara harfiah, etnometodologi diartikan sebagai studi atau ilmu tentang metode yang digunakan untuk meneliti bagaimana individu menciptakan dan memahami kehidupan sehari-hari mereka, seperti cara menyelesaikan pekerjaan di dalam setiap harinya, seperti cara menyelesaikan masalah, dan lain sebagainya. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Lalu ada background dibanding studi-studi lainnya dalam penelitian kualitatif, etnometodologi relatif baru. Menurut Harold Garfinkel 1967 yang pertama kali menggunakan istilah etnometodologi ketika dia mempelajari arsip silang budaya, dia menemukan istilah-istilah seperti etnobolani, etnopsikologi, dan etnofisika. Saat itu Garfinkel mempelajari kegiatan juri. Menurutnya, cara juri membuat pertimbangan keputusannya membentuk etnometodologi, di mana etno menunjuk pada keberadaan seseorang memahami pengetahuan akal sehat masyarakatnya. Diyakini menurut Garfinkel di balik tindakan mereka ada teori, asumsi, atau dalil yang digunakan untuk menilai, menafsirkan, dan memaknai sesuatu. Keunikan dari etnometodologi adalah peneliti meninggalkan dulu asumsi, teori, proposisi, dan kategori yang ada tentang fenomena yang dikaji. Sedangkan pendekatan lainnya ialah penelitian melihat fenomena dengan sudah berbekal asumsi, teori yang dianggap dapat membelenggu kebebasan peneliti dalam memahami fenomena yang sedang dikaji. Walau menggunakan percakapan sehari-hari atau cerita individu sebagai data utama, etnometodologi menghindari wawancara. Perlu digarisbawahi ini, etnometodologi menghindari wawancara. Jadi itu menggunakan percakapan keseharian, cerita individu sebagai data utamanya. Untuk menghindari hal-hal yang tidak perlu, etnometodologi lebih mengutamakan data dari hasil observasi langsung pada kegiatan individu. Selain individu yang diteliti, selain percakapan sehari-hari seperti cerita untuk sebagai data utamanya, etnometodologi juga mengutamakan data dari hasil observasi yang langsung ditinjau dari kegiatan sehari-hari di setiap individu yang diteliti. Seperti itu, teman-teman. Saya di sini ingin menjelaskan tentang jenis-jenis etnometodologi. Yang pertama ialah studi setting institusional. Tujuan studi seperti itu adalah memahami cara orang dalam setting institusional melaksanakan tugas kantor mereka dan proses yang terjadi dalam institusi tempat tugas. Studi sosiologi konvensional tentang setting institusional seperti itu memusatkan perhatian pada strukturnya, aturan formalnya, dan prosedur resmi untuk merangkai apa yang dilakukan orang di dalamnya. Kemudian analisis percakapan. Tujuan analisis percakapan adalah untuk memahami secara rinci struktur fundamental interaksi melalui percakapan. Percakapan didefinisikan dalam arti yang sama dengan unsur dasar perspektif etnometodologi. Percakapan adalah aktivitas interaksi yang menunjukkan aktivitas yang stabil dan teratur yang merupakan kegiatan yang dapat dianalisis. Meski percakapan mempunyai aturan dalam prosedur keduanya, tak menentukan apa yang dikatakan, tetapi digunakan untuk menyempurnakan percakapan.
Iya, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang tokoh dan aliran etnometodologi. Yang pertama itu ada aliran Chicago I dengan tokoh William Thomas pada tahun 1863 sampai 1944. Dan ada lagi yang bernama Robert E. Park pada tahun 1864 sampai 1944. Kemudian yang kedua itu ada aliran Chicago II, yaitu dengan tokoh E. Hugh Hess dengan tahun 1897 sampai dengan 1983. Kemudian ada Herbert Blumer pada tahun 1901 sampai dengan 1987. Kemudian yang ketiga itu ada interaksionisme simbolik dengan tokoh Howard S. Baker pada tahun 1928. Kemudian ada tokoh Anselm Strauss pada tahun 1916 sampai 1998. Kemudian ada Irving Goffman pada tahun 1922 sampai dengan tahun 1982. Kemudian ada George Hamid pada tahun 1863 sampai tahun 1931. Kemudian yang keempat ada aliran etnometodologi dengan tokoh Garfinkel pada tahun 1917 dan A. Cicurel. Kemudian yang kelima ia aliran fenomenologis dengan tokoh Alfred Schutz pada tahun 1899 sampai dengan 1959. Kemudian ada analisis percakapan dengan tokoh Harvey Sachs dan Max Weber pada tahun 1864 sampai dengan 1920. Kemudian yang terakhir ialah Talcott Pearson pada tahun 1902. Oke teman-teman, jadi dapat disimpulkan bahwa aliran etnometodologi merupakan cabang ilmu yang relatif baru dalam penelitian kualitatif yang diperkenalkan oleh Harold Garfinkel pada tahun 1967. Istilah ini berasal dari kata Yunani ethnos yang berarti orang, metodos yang berarti metode, dan logos yang berarti ilmu, yang secara harfiah berarti studi tentang metode yang digunakan individu untuk memahami dan menjalani kehidupan sehari-hari mereka. Pendekatan etnometodologi unik karena peneliti dituntut untuk mengesampingkan asumsi dan teori yang ada guna memahami fenomena secara lebih bebas. Dalam pengumpulan data, etnometodologi lebih mengutamakan observasi langsung daripada wawancara untuk mendapatkan data yang autentik. Terdapat dua bentuk studi utama dalam etnometodologi. Yang pertama, studi setting institusional yang bertujuan memahami cara orang melaksanakan tugas dalam konteks institusional, dan yang kedua ialah analisis percakapan yang mempelajari struktur fundamental interaksi melalui percakapan sehari-hari. Asumsi dasar etnometodologi adalah bahwa di balik tindakan individu terdapat teori, asumsi, atau dalil yang digunakan untuk menilai, menafsirkan, dan memaknai sesuatu. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.